Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sholihah. Kembali lagi ya bersama Bu Zulfa dan Bu Bintan. Dalam video pembelajaran Quran hadis ini, kita akan membahas tentang Quran surat Al-Ma'un. Simak dengan baik ya video pembelajaran hari ini. Oke, mari kita berkenalan dengan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Nah, surat Al-Ma'un ini merupakan urutan surat ke-107 di dalam Al-Quran. Kemudian, surat Al-Ma'un tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian, surat Al-Ma'un ini diturunkan setelah surat At-Takatsur. Nama Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7 pada surat Al-Ma'un, artinya barang-barang yang berguna. Selanjutnya, Bu Zulfa dan Bu Bintan akan membacakan Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7 beserta artinya. Silahkan anak-anak dapat membuka Al-Quran atau Juz Amma pada surat Al-Ma'un ya. Disimak baik-baik bacaan Bu Guru. Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7 beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat ria Wa yamna'unal ma'un. dan enggan memberikan bantuan. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bacaan Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7 beserta terjemahnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai isi kandungan Quran surat Al-Ma'un. Pahami dengan baik ya. Kandungan Quran surat Al-Ma'un. Isi kandungan Quran surat Al-Ma'un ini salah satunya menjelaskan mengenai sifat manusia yang dipandang mendustakan agama. Tahukah kamu ciri-ciri orang yang mendustakan agama? Ciri orang yang mendustakan agama salah satunya yaitu orang yang menghardik anak yatim. Islam mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan secara khusus anak-anak yatim melebihi anak-anak yang memiliki kedua orang tua. Tahukah kamu siapa itu anak yatim? Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu dari kedua orang tuanya sebelum mereka balik atau dewasa. Oleh karena itu, orang yang menghardik anak yatim akan dianggap sebagai pendusta agama. Islam juga memberi nilai yang sangat istimewa bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan perintah ini. Selanjutnya, yang kedua adalah orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin. Orang miskin perlu kita bantu agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Mengapa harus kita bantu? Karena orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, karena harta yang kita keluarkan untuk orang miskin akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang miskin dapat disebut orang yang mendustakan agama. Oleh karena itu, apabila kita mempunyai kelebihan harta, hendaknya kita sisihkan untuk membantu mereka. Yang ketiga adalah orang yang meremehkan sholat. Seperti apa orang yang meremehkan sholat itu? Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Maksudnya, terkadang seseorang itu sholat, tetapi ada kalanya meninggalkan sholat, bahkan sama sekali tidak mengerjakan sholat. Kemudian, orang yang riya dalam sholatnya. Riya adalah melakukan perbuatan karena ingin dipuji oleh orang lain. Orang yang riya enggan menolong orang lain jika tidak mendapatkan pujian. Sikap riya merupakan lawan dari ikhlas. Allah menyebutkan bahwa ada sebagian orang yang melakukan amal kebaikan, termasuk amal sholat, untuk memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Tindakan seperti ini disebut riya. Kemudian, ciri orang yang mendustakan agama yang terakhir yaitu enggan memberi bantuan. Orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang lain termasuk ciri orang yang mendustakan agama. Kenapa demikian? Karena orang tersebut tidak mau berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Padahal Allah telah memerintahkan umat Islam untuk saling menolong dalam kebaikan serta ketakwaan. Oleh sebab itu, maka kita hendaknya saling tolong-menolong kepada sesama, baik itu dalam kebaikan maupun dalam ketakwaan. Hikmah dari Quran Surat Al-Ma'un. Yang pertama adalah perintah untuk rajin beribadah. Yang kedua, menyayangi anak yatim. Yang ketiga, memberi makan fakir miskin. Dan yang terakhir, larangan untuk berbuat riya. Wah, ternyata banyak sekali ya hikmah yang bisa kita petik dari Quran Surat Al-Ma'un. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Quran hadis kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.